Halo anak-anak, bertemu lagi di channel pembelajaran Darmayans Edu. Di video pembuka kali ini, Bapak menampilkan beberapa kegiatan mengenai tes. Siswa-siswa di dalam video sedang mengerjakan tes. Dalam waktu dekat ini, kalian pun akan mengerjakan tes. Tes yang kalian kerjakan bernama tes penilaian tengah semester, disingkat PTS, semester genap. Di video kali ini Bapak akan membahas soal-soal PTS pelajaran matematika kelas 4. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Sebelum dilanjutkan, klik subscribe dahulu ya dan bunyikan loncengnya supaya kalian semua dapat video yang update dari Bapak. Soal-soal yang akan dibahas dalam video kali ini berdasarkan materi dalam buku, yaitu materi bangun datar dan hubungan antar garis. Untuk soal pertama, di sini mengenai bangun datar tentang segi banyak. Soalnya sebagai berikut. Gambar berikut yang termasuk segi banyak adalah A. Bentuk eklips ya, untuk seperti telur ya. B. Bentuknya seperti bulan. C. Bentuknya seperti rudal ya. Dan D. Bentuknya tidak teratur ya. Ya kita bahas. Pertama-tama kita harus mengerti dahulu apa arti dari segi banyak ini. Kita mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari dahulu. Jadi sini Bapak ingatkan kembali, segi banyak itu adalah bangun datar yang semua sisinya berupa garis lurus, tidak ada yang garis lengkung atau garis apapun lagi. Kita bahas pilihan demi pilihan. Pilihan yang A, kalau dilihat pilihan yang A ini tidak ada garis lurusnya sama sekali, maka ini bukan segi banyak. Lalu pilihan B juga sama, tidak ada garis lurusnya, bukan segi banyak juga. Lalu yang C memiliki garis lurus, cuman hanya 2, sedangkan 2 garis lainnya bukan garis lurus, berarti ini bukan segi banyak juga ya. Pilihan terakhir, pilihan D, kita lihat meskipun dia tidak teratur, tetapi semua sisinya adalah garis lurus, sehingga ini termasuk dalam segi banyak. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan D. Sudah mengerti anak-anak ya? Ya kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 2 masih mengenai tentang segi banyak. Soalnya adalah sebagai berikut. Benda berikut yang termasuk segi banyak beraturan adalah titik-titik. A. Bentuknya seperti pintu ya. B. Seperti layang-layang. C. Seperti papan catur. Dan D. Seperti jendela. Kalian harus mengerti dahulu apa arti dari segi banyak beraturan ini. Ya kita bahas. Dalam segi banyak yang sudah Bapak ingatkan di nomor 1 tadi, ada 2 jenis segi banyak. Yang pertama adalah segi banyak beraturan, dan yang kedua segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan artinya adalah segi banyak yang memiliki semua sisi sama panjang dan semua sudut yang ada sama besar. Jadi setiap sisinya kalau dibandingkan satu dengan sisi yang lainnya semuanya itu sama. Begitu pula dengan sudutnya, semuanya sama besar. Paham ya? Kita bahas dari pilihan yang A. Pilihan A kita lihat sisi dari pintu. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Berarti sisinya itu tidak sama panjang semua. Sehingga ini bukan termasuk segi banyak beraturan ya. Yang B bentuk layang-layang. Ada sisi yang pendek dan juga ada sisi yang panjang. Jadi ini juga bukan segi banyak beraturan. Lalu yang C adalah papan catur yang bentuknya persegi ya. Di sini kalian lihat semua sisinya itu sama panjang. Jika semua sisinya sama panjang, maka sudutnya pun ikut juga sama besar. Semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Jika kalian ingin membuktikannya, kalian bisa menghitungnya menggunakan garis busur. Jadi C ini tergolong dalam segi banyak beraturan. Pilihan D semua sisinya juga mirip seperti pilihan A. Jadi ini bukan termasuk segi banyak beraturan ya. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan C. Sudah mengerti anak-anak ya? Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 3 masih mengenai tentang segi banyak. Perhatikan soal berikut ini ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini tersedia 4 gambar. Nah, kalian bisa lihat ya, gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Lalu pertanyaannya adalah segi banyak tidak beraturan ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. Yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 2 dan 4.
Kita harus bahas satu persatu, gambar demi gambar ya. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu segi banyak tidak beraturan ini artinya apa. Mari kita bahas ya. Segi banyak yang sudah kalian pahami di soal nomor 1 itu ada 2 tadi ya. Soal nomor 2 sudah dibahas. Ini segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, di nomor 3 ini dibahas segi banyak tidak beraturan. Artinya bangun datar yang memiliki semua sisi garis lurus namun tidak sama panjang dan semua sudutnya juga tidak sama besar. Kita bahas dari gambar yang pertama. Gambar pertama memiliki semua sisi yang sama panjang. Dibuktikan dari tanda-tanda garis kecil yang ada di setiap sisinya. Garis kecil yang sama, garis kecilnya cuma satu ya. Jadi sini cuma ada satu garis kecil. Ini menandakan panjang semua sisinya yang memiliki tanda itu adalah sama panjang. Nah, gambar pertama ini bukan tergolong segi banyak tidak beraturan ya. Gambar kedua ini kita lihat ada sisi yang miring, ada sisi yang horizontal, ada yang vertikal. Kelihatan ya bahwa sisi-sisinya ada yang berbeda panjangnya. Sudut-sudutnya pun pasti berbeda besarnya. Jadi gambar kedua ini tergolong segi banyak tidak beraturan. Oke, kita bahas yang gambar ketiga. Gambar ketiga ini bentuknya segitiga ya. Kalau kita lihat ada sisi yang lebih panjang sekali, ada sisi yang sedang, ada sisi yang paling pendek. Otomatis sudut yang terbentuk pun akan berbeda. Jadi gambar ketiga ini tergolong segi banyak yang tidak beraturan juga. Gambar yang keempat ini memiliki sisi yang ada tanda garis kecilnya seperti gambar yang pertama. Setiap sisinya memiliki tanda itu, yang berarti gambar keempat ini setiap sisinya sama panjangnya. Otomatis karena semua sisinya sama panjang, maka sudut yang terbentuk sama besar semuanya. Jadi nomor 4 ini, gambar keempat ini bukan termasuk segi banyak tidak beraturan. Berarti jawabannya adalah gambar kedua dan gambar ketiga. Pilihan yang tepat adalah C. Sudah mengerti anak-anak ya? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 4 di sini membahas mengenai bangun datar, yakni luas bangun persegi. Luas bangun persegi di video Bapak yang sudah Bapak share, sudah bagikan kepada kalian semua, yaitu yang berjudul luas persegi. Di situ ada membahas mengenai luas persegi, cara mencari luas, cara mencari sisi dengan akar kuadrat, cara mencari bilangan kuadrat juga ada di sana. Jadi kalian bisa mengingat kembali dengan menonton kembali video Bapak yang sudah Bapak share ya. Soal nomor 4 ini sebagai berikut. Sebuah bangun datar persegi memiliki sisi 32 cm. Berapa luas bangun persegi tersebut? Pilihan A 1014 cm persegi. Pilihan B 1024 cm persegi. Pilihan C 1020 cm persegi. Pilihan D 1042 cm persegi. Kalau kalian ingat, rumus luas persegi itu sangat mudah dihafal. Jadi di sini Pak Yan ingatkan kembali, rumus luas persegi adalah L simbol dari luas sama dengan S kali S. S ini simbol dari sisi ya. Kita tulis dahulu yang sudah diberitahu di dalam soal tadi. Jadi yang sudah diberitahu adalah sisi 32 cm. Jadi kita tulis S sama dengan 32 cm. Lalu masukkan 32 cm ini ke dalam rumus. Kita tulis L sama dengan 32 kali 32. Hasilnya adalah L sama dengan 1024 cm persegi. Pilihan yang tepat adalah B. Cukup mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebelum dilanjutkan, klik subscribe dahulu ya, lalu bunyikan loncengnya supaya kalian semua dapat video yang update dari Bapak. Berikutnya soal nomor 5 masih mengenai luas bangun datar persegi. Namun di sini kebalikannya ya. Kalau tadi soal nomor 4 kita diminta untuk mencari luasnya, di soal nomor 5 ini sebaliknya. Kita diminta untuk mencari sisinya. Soalnya sebagai berikut ini. Sebuah bangun persegi memiliki luas 576 cm persegi. Panjang sisinya adalah titik-titik-titik. Pilihan yang A 24, B 14, C 26, dan D 16. Kita ingat dahulu rumus mencari sisi persegi. Rumus mencari sisi persegi adalah S sama dengan akar pangkat 2 L. Ini sudah pernah Pak Ayan bahas ya. Sekarang Pak Ayan bahas kembali di pembahasan soal nomor 5 ini.
Pertama-tama Bapak tulis dahulu akar pangkat 2 dari 576. Nah, kita masukkan langsung ya 576 yang sudah diketahui di dalam soal tadi ke dalam rumusnya. Lalu pisahkan bilangan dalam akar hingga terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok belakang, memiliki anggota maksimal hanya 2 angka saja. Karena di sini 576 lalu kita bagi 2 angka belakangnya, berarti hanya 76 yang menjadi kelompok belakang. Lalu kelompok depan sekarang. Kelompok depan ini bebas ya. Karena di sini hanya 1 angka saja yang tersedia yaitu 5, maka kelompok depan adalah 5. Langkah berikutnya itu kita menggunakan kelompok depan. Kita harus mencari hasil kuadrat. Carilah kuadrat bilangan 0 sampai 10 yang sama dengan 5. Tetapi jika tidak ada, carilah yang hampir 5. Di sini memakai bilangan yang hasilnya mendekati 5 karena jika melihat bilangan kuadrat yang dari 0 sampai 10 tidak ada yang sama dengan 5. Jadi di sini memakai bilangan yang mendekati 5. Berarti yang hasilnya mendekati 5 adalah bilangan kuadrat 2 karena hasil dari 2 kuadrat adalah 4. Setelah itu langkah berikutnya adalah gunakan hasil 2 kuadrat tadi yaitu 4 untuk mengurangi angka 5, untuk mengurangi kelompok depan tadi. Jadi Bapak tulis 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, hasil 1 ini nanti kita akan gunakan. Sudah mengerti ya sampai sini ya? Langkah berikutnya. Kita sudah menemukan angka pertama sebagai hasilnya dari akar kuadrat 576, yaitu angka 2 berasal dari yang kita temukan sebelumnya, yaitu 2 kuadrat yang kita gunakan untuk mengurangi 5. Angka 2 ini sebagai angka puluhannya, jadi nanti hasilnya bisa 20 berapa gitu ya. Untuk mengetahui angka berikutnya, angka satuannya, langkah selanjutnya yaitu menggunakan kelompok yang belakang, itu 76 ini. 76 memiliki angka belakang yaitu 6. Nah, kita harus mencari hasil bilangan kuadrat antara 0 sampai 10 yang mempunyai angka belakang 6. Angka yang jika dikuadratkan, hasilnya belakangnya 6 adalah angka 4 dan 6. 4 kuadrat itu sama dengan 16 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Angka berikutnya yaitu kedua angka ini antara 4 dan 6 kita pilih salah satunya untuk menjadi angka satuan sebagai hasil dari akar kuadrat 576. Cara memilihnya itu seperti ini. Kita bandingkan hasil pengurangan kelompok depan tadi yaitu 1 kan ya dengan angka pertama yang kita temukan, angka puluhannya tadi yaitu 2. Jika angka pengurangannya tadi itu lebih kecil atau sama dengan angka puluhan yang sebagai hasilnya tadi, berarti kita harus memilih angka yang lebih kecil. Namun jika angka pengurangannya, hasil pengurangannya tadi itu lebih besar dari angka pertama, angka puluhan sebagai hasil, maka kita harus memilih angka yang lebih besar. Setelah kita bandingkan hasil pengurangan yakni 1 dengan angka puluhan yang sebagai hasilnya yaitu 2, maka angka pengurangannya lebih kecil. Sehingga yang kita pilih antara 4 atau 6 sebagai satuannya adalah angka 4. Jadi hasil dari akar kuadrat 576 adalah 24. Pilihan yang tepat adalah pilihan A. Sudah mengerti ya? Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 6 mengenai luas segitiga. Soalnya sebagai berikut. Terdapat sebuah segitiga yang memiliki ukuran alas 40 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Pilihan A 600 cm persegi, pilihan B 60 cm persegi, pilihan C 30 cm persegi, pilihan D 300 cm persegi. Kita ingat kembali pelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari di sekolah ya, mengenai rumus luas segitiga. Di sini Bapak sudah tampilkan rumus luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 atau setengah dikali A dikali T. Jadi A ini adalah alas, T itu adalah tinggi. Atau jika ingin lebih mudah memahaminya, dapat ditulis seperti ini. L sama dengan A kali T dibagi 2. Di sini Bapak menggunakan yang lebih mudah diingat dan lebih mudah dipengerti, yakni yang dibagi 2. Kita tulis dahulu yang sudah diberitahu di dalam soal, yaitu alas dan tingginya. Alas simbolnya A sama dengan 40 cm. Lalu tinggi simbolnya T, yakni 15 cm. Masukkan alas dan tinggi yang sudah diketahui ini ke dalam rumus. L sama dengan 40 dikali 15 dibagi 2. Kita lakukan hitung-hitungannya mulai dari depan.
dikali dahulu lalu dibagi. Setelah kalian hitung akan mendapatkan hasil L sama dengan 300 cm persegi. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Sudah mengerti anak-anak ya? Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 6 mengenai keliling persegi panjang. Soalnya sebagai berikut. Keliling sebuah persegi panjang adalah 200 cm. Lebar persegi panjang tersebut 40 cm. Panjang persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Pilihan A 50, pilihan B 120, pilihan C 60, pilihan D 160. Jadi di sini kita harus memahami dahulu rumus keliling persegi panjang. Lalu kita bisa mengetahui rumus dari panjang persegi panjang. Bapak ingatkan kembali, di sini Bapak sudah pernah membuat video dan sudah Bapak bagikan kepada kalian tentang keliling persegi panjang. Jika ingin lebih memahaminya, kalian bisa menonton kembali video yang Bapak share itu ya. Rumus keliling persegi panjang yang kita ketahui yaitu K sama dengan 2 kali kurung P ditambah L kurung tutup. Namun di sini yang dicari di dalam soal adalah panjang persegi panjangnya, bukan kelilingnya, karena kelilingnya sudah diberitahu di dalam soal. Jadi panjang persegi panjang ini memiliki rumus sebagai berikut. P sama dengan K dibagi 2 dikurangi L. Nah, rumus ini sudah pernah dibahas di video keliling persegi panjang yang Bapak bagikan ya. Nah, kita tulis dahulu yang diketahui dalam soal. K itu adalah sama dengan 200 cm ya. Lalu L itu lebar sama dengan 40 cm. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. P sama dengan 200 dibagi 2 dikurangi 40. Dalam hitung-hitungan pembagian dan pengurangan, maka kita harus mengerjakan dahulu yang pembagiannya, lalu baru dikurangi. Kita bagi dahulu 200 dibagi 2, maka P sama dengan 100 dikurangi 40. Lalu hasil dari pengurangannya adalah P sama dengan 60 cm. Pilihan yang tepat adalah C. Sudah mengerti anak-anak ya? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 7 mengenai keliling segitiga. Soalnya sebagai berikut. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 23 cm, 34 cm, dan 25 cm. Keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Pilihan A 82 cm, pilihan B 72 cm, Pilihan C 80 cm, pilihan D 70 cm. Karena di sini membahas tentang keliling segitiga yang cukup mudah sekali dipahami dan diingat rumusnya, maka kalian bisa dengan cepat mengerjakan soal nomor 7 ini ya. Baik, di sini kita bahas rumus keliling segitiga. K sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi artinya S1, S2, S3 ini sisi yang pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Karena di dalam soal tidak dijelaskan sisi yang pertama yang mana, sampai sisi yang ketiga yang mana. Kita bebas menentukan mana saja sisi-sisi yang ingin ditulis di dalam rumus. Jadi yang diketahui dalam soal kita tulis. S1 yang pertama ada 23 cm. Maka 23 cm ini Bapak jadikan S1. Bisa juga S1-nya 25 cm. Namun di sini agar lebih mudah dimengerti, Bapak urutkan dari depan. Jadi S1 sama dengan 23 cm, S2 sama dengan 34 cm, dan S3 sama dengan 25 cm. Lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui ini ke dalam rumus. Sehingga kita tulis K sama dengan 23 ditambah 34 ditambah 25. Hasilnya adalah K sama dengan 82 cm. Cukup mudah kan ya? Jadi pilihan yang tepat adalah A. Sudah mengerti anak-anak? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 8. Di sini mengenai luas persegi panjang. Soalnya sebagai berikut. Terdapat sebuah persegi panjang memiliki panjang 23 cm dan lebar 17 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Pilihan A 371 cm persegi, pilihan B 391 cm persegi, pilihan C 381 cm persegi, dan pilihan D 401 cm persegi. Kita mengingat kembali rumus luas persegi panjang yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Bapak ingatkan kembali rumusnya itu sebagai berikut. L sama dengan P dikali L. Cukup simpel ya, cukup mudah dihafalkan. Lalu kita tulis yang diketahui di dalam soal. P itu panjangnya tadi ya adalah 23 cm dan L lebarnya adalah 17 cm. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus sehingga kita tulis L sama dengan 23 dikali 17.
Hasilnya adalah L sama dengan 391 cm. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Sudah mengerti anak-anak? Yuk lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 9 di sini mengenai garis atau hubungan garis yang pernah kalian pelajari, dan Bapak juga sudah bagikan video tentang hubungan antar garis. Berikut soalnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis, lalu ada tanda-tanda di dalam garis itu, dan ada huruf-huruf sebagai nama garis itu. Gambar di atas adalah titik-titik. Pilihan A, garis BC. Pilihan B, ruas garis BC. Pilihan C, sinar garis BC. Pilihan D, garis vertikal BC. Baik, kita bahas tentang garis. Di video yang sudah Bapak bagikan kepada kalian mengenai hubungan tergaris, terdapat 3 jenis garis dan 2 untuk garis tambahan berdasarkan posisinya. Bapak bahas 3 jenis garis yang pernah kita pelajari. Jadi jenis-jenis garis itu adalah yang pertama ruas garis, yang artinya garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya. Bapak sudah gambar contoh dari ruas garis. Ada nama garisnya yaitu AB. Jadi kalau gambar ini dinamai ruas garis AB. Lalu jenis garis yang kedua sinar garis, adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Bentuk garisnya seperti ini. Jadi ada beberapa tanda, ada 2 tanda ininya, lalu ada tanda arah panah di salah satu ujungnya. Di sini titik ini harus diberi nama. Bapak memberi namanya AB. Jenis garis yang ketiga adalah garis lurus, yang artinya adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Di gambarnya seperti ini ya. Di kedua ujungnya ada tanda panah. Tanda panah ini kalau kalian masih ingat, ini berarti dia dapat diperpanjang. Namun di sela-sela tanda ini ada tanda titik juga. Kalian pasti mengerti kan ya? Jika garis itu gabungan dari titik-titik. Nah, titik-titik yang dimunculkan di sini ada 2 titik sebagai nama dari garis ini, yaitu titik yang A dan titik yang B. Jadi kalau kalian cocokkan 3 jenis garis ini yang sudah dibahas ini dengan soal yang tersedia di sini, maka jawabannya adalah sinar garis. Jadi jawaban dari soal ini sinar garis BC. Sudah mengerti anak-anak ya? Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 10, soal terakhir di pembahasan video. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Sini disediakan 2 garis ya, dengan tanda arah panah kedua-duanya ya. Gambar di atas menunjukkan 2 garis titik-titik. Di sini membahas tentang hubungan garis. A sejajar, B berimpit, C berpotongan tegak lurus, D berpotongan tidak tegak lurus. Kita bahas dahulu tentang hubungan garis. Hubungan garis ini ada 3 hubungan garis itu. Yang pertama yaitu hubungan garis sejajar. Bapak langsung saja gambar contoh garisnya. Nah, garisnya seperti ini ya. Jadi jika garis yang sejajar ini diperpanjang, maka dia akan tetap jaraknya, tidak pernah berubah, tidak akan nabrak. Yang kedua hubungan garis berimpit. Bapak sudah menyediakan gambar garis berimpit supaya kalian lebih ingat. Jadi di garis berimpit ini ada 2 garis yang posisinya tuh persis sama, terlihat menjadi satu. Garis ketiga adalah garis yang berpotongan. Ada garis berpotongan tidak tegak lurus, ada juga garis berpotongan tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus ini membentuk sudut 90 derajat. Di gambar garis berpotongan itu seperti ini. Dia ada 2 garis X dan Y, dia bertabrakan dan membentuk titik tabrakan. Namun jika kita lihat garis berpotongan yang Bapak buat di sini tidak terbentuk sudut 90 derajat, sehingga garis berpotongan ini dinamakan garis berpotongan tidak tegak lurus. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah pilihan D. Sudah mengerti anak-anak ya? Itulah 10 soal pembahasan PTS Matematika semester genap. Jika kalian ingin berlatih lebih banyak tentang soal-soal PTS, kalian bisa mencarinya di dalam buku kalian, di dalam LKS, atau juga bisa mencarinya di internet supaya kalian bisa lebih memahami tentang soal-soal yang akan diteskan di PTS. Bapak berharap kalian tetap semangat belajar dan mendapatkan nilai tertinggi. Bapak akhiri, sampai jumpa. Jangan lupa klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya supaya kalian semua dapat video yang update dari Bapak.